Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Izin Allah, nikmat Allah di hari ketiga Ramadan 1445 Hijriah, Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat. Allah masih memberikan nikmat, segala nikmat yang sangat banyak kepada kita, sehingga wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita pada pagi hari ini menjadi nilai pahala bagi kita. Amal ibadah kita berterima di sisi Allah, doa dan hajat kita diijabah Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tema tausiah ataupun tema kajian di pagi hari ini berjudul memahami metode hisab dan ru'yah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, untuk mengetahui kapan 1 Ramadan dan kapan 1 Syawal dan juga berkaitan kapan 1 Zulhijjah, ada 2 metode yang masyhur, yang familiar di kalangan umat Islam, wabil khusus umat Islam Indonesia. Kedua metode itu yang kita kenal dengan metode hisab dan ru'yah. Kedua metode ini menjadi 2 metode yang sama-sama benar hasilnya. Kedua metode ini menjadi 2 metode yang legal, yang kalau kita telusuri dalam beberapa literatur, ternyata dasar hukumnya, argumentasinya juga sama-sama kuat. Kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan metode hisab. Metode hisab ini Bapak Ibu, kalau mau diartikan, hisab itu kan perhitungan. Perhitungan sesuai dengan matematis, sesuai dengan ilmu astronomi. Kalau kita lihat dasar hukum yang memakai metode hisab adalah berdasarkan firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 6. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bulan atau matahari dan bulan bihusban, keduanya beredar sesuai dengan perhitungan. Di situ ada kalimat bihusban, sehingga itulah yang disebut dengan hisab. Maka kapan 1 Ramadan dan kapan 1 Syawal, karena berkaitan dengan hijriah, maka yang dipergunakan adalah bukan matahari tapi adalah bulan. Sehingga berdasarkan dasar hukum ini, surah Ar-Rahman itu menjelaskan bahwa mengetahui kapan munculnya bulan atau kapan munculnya hilal itu, maka berdasarkan metode hisab, yakni berdasarkan metode hitungan astronomi sesuai dengan ilmu yang mengaturnya.
Kemudian dasar hukum selanjutnya berkaitan dengan metode hisab adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata salasina yauman. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, Muslim dan beberapa hadis yang lainnya, berpuasalah kalian kalau melihat bulan, dan berbukalah atau 1 Syawal lah kalian kalau sudah melihat bulan. Fa in ghumma alaikum, jika bulan itu belum bisa terlihat seperti tertutup awan, maka genapkan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Berdasarkan hadis ini, saudara-saudara kita yang memakai metode hisab menjelaskan kalau kita memulai 1 Ramadan dan 1 Syawal itu harus melihat bulan, dan melihat bulan ini dilihat kontekstualnya. Kalau dulu masa Nabi, Bapak Ibu, yang namanya melihat bulan cukup dengan mata kepala kita. Disaksikan oleh sahabat Rasul pada waktu itu, mereka menyaksikan dan sahabat menjelaskan, menyampaikan informasi sudah melihat bulan, disampaikan kepada Nabi. Sehingga Nabi memerintahkan kalau sudah lihat bulan, maka esok berpuasa. Nah, oleh karena itu, karena memang melihat bulan konteksnya dulu mesti dengan mata kepala kita, maka sekarang karena zaman sudah canggih, maka melihat bulan itu bukan mesti dengan mata kepala, tapi dengan hitung-hitungan astronomi itu sudah bisa dikategorikan memadai. Sehingga bagi saudara-saudara kita yang namanya metode hisab tidak mesti melihat bulan secara langsung, hanya sekedar hitung-hitungan melalui ilmu astronomi. Sehingga itulah yang dikatakan metode hisab sesuai dengan konsep yang ada. Jadi kalau dulu para sahabat itu memang melihat bulan dilihat secara langsung. Tapi kalau sekarang konteksnya sudah lebih modern, lebih canggih, melihat bulan itu nggak mesti dilihat secara langsung, maka sejauh-jauh hari itu sudah bisa dipastikan kapan terbit hilal ataupun bulan 1 Ramadan dan 1 Syawal itu sudah memadai. Sehingga bagi orang yang memakai metode hisab, Bapak Ibu, bulan itu nggak mesti sekitar 1 derajat muncul, 0, sekian saja itu sudah dipastikan sesuai hitung-hitungan matematis, itu sudah bisa dipastikan bulan akan muncul. Ini namanya metode hisab, sebagaimana kalau konteksnya di Indonesia, itulah yang dipakai oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode ru'yatul hilal. Ru'yah itu artinya melihat. Al-hilal melihat bulan. Sehingga metode yang kedua, metode ru'yatul hilal ini, sembari mereka menghitung secara sistematis ataupun secara hitungan astronomi, mereka juga harus memastikan di akhir-akhirnya Sya'ban atau di akhir-akhir Ramadan, mereka itu harus yang namanya harus melihat bulan, sehingga ada istilahnya sidang isbat. Oleh karena itu, menurut metode ru'yatul hilal ini, yang namanya bulan itu bisa diketahui
itu akan muncul ketika di awal tanggal atau di 1 Ramadan atau 1 Syawal. Sehingga bagi kita di konteks keindonesiaan ini, metode ru'yatul hilal itu dipakai oleh saudara kita Nahdlatul Ulama dan juga oleh pemerintah Republik Indonesia. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah hadis Nabi itu tadi juga. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, dan seterusnya. Puasalah kalian melihat bulan dan berbukalah atas 1 Syawal kalian melihat bulan. Ternyata Bapak Ibu, itulah hebatnya. Hadis yang sama-sama dasar hukumnya, ternyata penafsiran para ulama itu berbeda. Tadi sudah dijelaskan yang namanya kalau metode hisab, hadis tadi menjelaskan konteksnya dulu kalau yang namanya melihat bulan yang mesti dengan mata secara langsung. Tapi kalau sekarang tidak mesti dengan mata secara langsung, hitungannya adalah astronomi. Tapi bagi saudara-saudara kita, ru'yatul hilal itu ya mesti memang dilihat dengan mata kepala seperti yang tradisi kita lakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Maka oleh karena itu, dan berdasarkan keputusan para menteri agama Asia di tahun 2021 yang dikategorikan imkanur ru'yah, memungkinkan itu bisa dilihat bulan kalau dia sudah berada di 3 derajat. Bapak Ibu sekalian, kalau Muhammadiyah nggak sampai oleh memakai metode hisab tadi 0, saja itu sudah namanya wujudul hilal hakiki. Tapi kalau menurut yang memakai metode ru'yatul hilal, kalau 1, saja belum bisa, 2, belum bisa, maka harus 3, derajat. Maka itulah yang dipakai oleh beberapa negara Asia, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Jadi menurut kesepakatan para menteri agama negara Asia tersebut, yang namanya bulan itu bisa dilihat secara nyata dan jelas kalau sudah berada di 3, derajat. Itulah ranah keilmuan, itulah perdebatan akademik, itulah perdebatan intelektual di kalangan metode hisab dan metode ru'yah. Sudah ada dasar hukumnya jelas, baik Al-Quran ataupun hadis, sudah dijelaskan sistematisnya, sistemnya sudah dijelaskan bagaimana penafsiran ulama terhadap hadis tersebut. Maka bagaimana sikap yang cerdas bagi kita semuanya, ini yang penting. Tadi sudah dijelaskan bahwa dasar hukumnya itu jelas, sehingga pendapat baik yang menggunakan metode hisab ataupun ru'yah itu sama-sama kuat. Maka bagi kita orang awam, maka yang bijak adalah 1, harus menganggap kedua metode itu benar. Sehingga bagi kita, silakan kalau mau pakai metode hisab, monggo, konsekuensinya begini sudah dijelaskan. Kalau yang mau pakai metode ru'yatul hilal, silakan, konsekuensinya seperti itu. Yang tidak benar adalah menyikapi terjadinya perbedaan pendapat tadi, itu yang disebut dengan bagaimana kita menyalahkan satu pendapat dan membenarkan satu pendapat. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena ini hasilnya ijtihadi, satu hasil daripada kecerdasan umat manusia dalam untuk menentukan 1 Syawal dan 1 Ramadan tadi, sehingga hasilnya relatif sama-sama benar Bapak Ibu. Jadi bagi kita, kalau konkretnya, kalau yang mau ikut Muhammadiyah silakan, pemerintah juga silakan. Tapi yang unik fenomena belakangan ini, umat Islam dia nggak ikut pemerintah, nggak ikut Muhammadiyah. Yang terpenting ikut lebarannya duluan siapa. Kalau puasanya duluan itu jarang yang diikuti. Biasanya puasanya belakangan, lebarannya duluan. Maka
bolehkah itu? Silahkan. Yang terpenting puasanya genap, kalau tidak 30, 29. Yang tidak boleh 28, apalagi 27 hari. Nah, jadi kan seperti itu Bapak Ibu. Maka pada akhirnya ya kita kan mau yang enak-enak saja. Ya, sama juga walaupun masalah klasik ini sangat menarik. Masalah-masalah ini kan itu sampai kapanpun itu memang nggak bisa disamakan, karena memang itu hasil ijtihadi, sehingga bagi kita semuanya wilayahnya itu perbedaan, maka jangan disamakan, repot itu. Maka bagi kita semuanya pada akhirnya kita ambil siapa yang duluan lebaran. Betul nggak Pak? Betul. Ini kalau menurut Muhammadiyah kan puasanya 30 hari tahun ini 1445 Hijriah 2024. Kalau menurut pemerintah itu puasanya 29 hari, lebarannya sama. Terkadang saudara-saudari kita ya yang memang itu oknum ya, bukan secara lembaga, terkadang orang-orang kita yang memang mengakui Muhammadiyah ataupun memang kader-kader Muhammadiyah, yang terpenting siapa duluan lebaran. Jadi seperti itu, sehingga kalau ini oke lah sama. Tahun lalu kan tidak seperti itu, duluan Muhammadiyah ketimbang pemerintah. Ya kadang kita awalnya nggak ikut Muhammadiyah, tapi yang terpenting ujungnya siapa yang kita ikuti kalau lebaran duluan. Jadi bagi kita semuanya ini kan amal itu yang penting mana yang paling mudah. Contoh konkretnya Bapak Ibu sekalian, yang namanya tarawih sesuai dengan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang rokaatnya itu 11, 8 plus 3, itu menurut putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah sholat tarawihnya 4-4-3. Itu jelas. Buka nanti putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kalau bagi orang yang Nahdlatul Ulama, jelas yang namanya tarawih itu 20 plus 3, nggak ada 8 plus 3. Itu pun kalau 20 nggak 4-4, tapi 2-2 dan witirnya 2-1. Tapi bagi kita, karena memang kita orang-orang cerdas, ya silahkan mau diambil yang mana, sehingga dicampurkan kombinasi. Kita pakai 8 rakaat plus 3, tapi tarawihnya bukan 4-4-3, tapi 2-2 plus 2-1. Jadi kita ini luar biasa Pak, ternyata kita kombinasi. Sama juga masalah klasik, yang namanya zakat fitrah, contoh konkretnya menurut mazhab Syafi'i nggak boleh pakai uang, itu jelas, harus memakai makanan pokok. Kalau menurut mazhab Hanafi itu boleh dengan boleh dengan uang diganti dari makanan pokok, tapi timbangan kiloannya, ukurannya standarnya nggak 2,5 atau 2,7, asal 3 kilogram sekian. Kita mau enaknya sehingga ukurannya uangnya pakai punya Syafi'i, tapi diganti dengan uang dia nggak pakai Syafi'i tapi pakai Hanafi. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kembali ke masalah tema kita pada hari ini berkaitan dengan memahami metode hisab dan ru'yatul hilal. Maka oleh karena itu, metodenya saja berbeda, itu bisa jadi hasilnya pun berbeda. Tadi sudah dijelaskan, sehingga bagi kita semuanya mana yang mau kita ikuti itu tidak menjadi masalah bagi kita semuanya. Yang terpenting karena ini masalah ijtihadi, hasilnya adalah relatif dalam kebenaran. Sehingga kalau dalam masalah ijtihad, kata Nabi dalam satu hadis, siapa yang benar menurut Allah, maka mendapat 2 pahala. Siapa yang salah menurut Allah mendapat 1 pahala. Bukan menurut manusia, tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang benar menurut Allah kita? Wallahu a'lam. Yang terpenting kita beramal itu ada dasar hukumnya. Kita melakukan suatu agenda, kita melakukan suatu hal ibadah, itu ada dasar hukumnya. Sehingga bagi orang yang memakai metode hisab itu ada dasar hukumnya. Kalau bagi orang-orang yang memakai ru'yatul hilal itu ada dasar hukumnya. Inilah penjelasan yang sangat-sangat sederhana
berkaitan dengan memahami metode hisab dan ru'yatul hilal. Sampai di sini kalau ada yang mau bertanya silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Boleh di tema ataupun di luar tema, silahkan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hasil penjelasan tadi clear, sangat bagus banget. Tapi ada satu yang mengkritik terkait dengan penetapan 1 Ramadan oleh Arab Saudi kemarin, bahwa Arab Saudi biasanya hampir pemerintah, tapi kemarin dia menetapkan di hari Senin 1 Ramadan. Secara waktu dia kan dia lebih belakang dari kita 4 jam. Itu gimana? Iya, perlu dipahami bahwa Saudi dengan Indonesia itu kan peredaran bulannya itu, tempat terbitnya itu kan berbeda, sehingga nggak bisa disamakan antara satu negara dengan negara yang lain. Tidak usah jauh-jauh, waktu sholat saja pun berbeda, apalagi penetapan dengan adanya 1 Syawal dan 1 Ramadan, sehingga tidak bijak bagi kita ikut saja Arab Saudi. Wah, ini bahaya. Nah, itu tidak bisa, itu mencontohkan kita harus sama dengan Arab Saudi seperti penetapan 1 Syawal dan 1 Ramadan, itu tidak pas, karena kita punya astronomi, punya wilayah yang berbeda dengan Saudi, itu tidak bisa disamakan. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, masalah satu berkaitan dengan waktu sholat saja pun antara di Jakarta dengan Sumatera itu kan berbeda. Itu nggak bisa sama Pak. Makanya Bapak yang paling enak itu puasa, itu Bapak sahurnya di Aceh, bukanya di Papua. Itu enak itu, karena kan ujung, sana kan belakangan. Tapi yang nggak enak, sahur Bapak di Papua, buka puasanya di Aceh. Jadi seperti itu. Jadi di mana kita berada, disitulah kita menentukan wilayah itu Pak Haji. Jadi nggak bijak, itu tidak akan bisa disamakan. Wah, kita kalau puasa harus mengikut Arab Saudi, ya itu repot jadinya. Karena kita punya matlak sendiri, punya astronomi sendiri, punya bagaimana wilayah kita itu tidak bisa disamakan dengan Saudi, apalagi nanti daerah Eropa dan segala macam. Tapi kalau Asia itu bisa, karena kita hampir sama seperti gitu Pak Haji ya. Nah, jangan disamakan Pak, kalau kita samakan wah repot kita jadinya. Ya, silakan Pak, Ibu, ada yang mau bertanya? Jadi untuk Ramadan ini Bapak ikut mana? Hisab atau ru'yah tadi? Ru'yah ya kan, karena lebarannya sama. Tapi puasanya duluan siapa tadi? Ikut pemerintah atau Muhammadiyah? Jadi itu kita tidak masalahkan, tapi kita bicara metode. Metode ini dipakai bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Metode ru'yatul hilal dan metode hisab itu di semua negara pakai itu. Cuma konkretnya di Indonesia supaya lebih nggak susah kita memahaminya, supaya gampang, itulah yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah dan juga pemerintah. Pemerintah itu termasuklah nanti Nahdlatul Ulama dan segala ormas yang lain. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi nggak usah riweh. Bagi kita ya ikuti saja, mau pakai yang mana silahkan. Yang terpenting bagaimanapun kedua metode ini sama-sama kuat dasarnya, sehingga hasilnya juga hasilnya yang relatif kebenarannya. Begitu Pak Haji ya, Bapak semuanya. Ibu ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita tutup. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah paham semuanya. Insya Allah kajian kita tausiah di kesempatan pagi hari ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.